Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang text spacing ya. Kita masih membahas tentang style pada teks, yang itu poin kelima seperti saya sebutkan tadi, yaitu text spacing yang akan kita bahas. Nah, pertama kita akan bahas tentang text indent ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan paragraf kelima saja ya untuk latihan kita kali ini. Pertama itu kita buat kelas P5. Kemudian saya ingin besarkan dulu fontnya biar latihan kita lebih enak. Kita buat font size-nya itu kita buat 12 pixel coba. Oh, lebih kecil teman-teman. Kita buat 50 saja biar lebih puas lihatnya. Oh, enggak, 35 aja ya teman-teman. Oke, seperti itu. Cocok. Baik, pertama di text spacing ini kita bahas tentang text indent. Jadi text indent itu propertinya ya text indent gitu teman-teman. Jadi text indent. Jadi text indent ini digunakan untuk mengatur jarak di awal teks. Jadi awal teksnya itu. Jadi dia seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu baris baru, dia harus masuk ke dalamnya itu 1 cm. Jadi contohnya seperti itu. Jadi text indent kita kasih sebagai contoh 10 pixel. Jadi maka dia akan masuk sedalam 10 pixel. Kalau kita kasih 30 pixel, maka dia akan masuk ke dalam 30 pixel. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas yaitu letter spacing. Jadi letter spacing ini propertinya ya letter spacing. Dan letter spacing ini digunakan untuk mengatur jarak antar hurufnya gitu teman-teman. Contohnya, jarak antar huruf ini kita buat 10 pixel. Nah, maka dia akan jarang-jarang seperti ini ya teman-teman. Dia akan 10 pixel nih antar I, N, I. Dia masing-masing 10 pixel. Kemudian yang ketiga ada line height. Line height ini dia mengatur jarak antar barisnya. Jadi antar ini paragraf kelima sama ini paragraf keempat, dia jaraknya seberapa jauh. Contohnya kita gunakan ya. Propertinya line height gitu. Nah, line height-nya contohnya kita kasih jarak 50 pixel. Simpan. Dia tetap ya teman-teman. Contohnya 100 pixel kita kasih. Nah, maka dia akan jarak yang akan lebih jauh. Dia akan ada jarak antara paragraf 4 dan paragraf 5. Jadi dia akan ada perbedaan akan jarak antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Dia seperti itu. Antar baris teman-teman, bukan antar paragraf, sorry. Baik. Selanjutnya kita akan belajar yang ke berapa nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, yaitu word spacing, yaitu propertinya juga word spacing. Nah, dia itu digunakan untuk mengatur jarak antar kata. Jadi kata ini dan kata paragraf itu berapa pixel. Kali ini kita menggunakan parameter pixel saja ya teman-teman, value-nya. Contohnya jaraknya ingin saya kasih 50 pixel. Maka jarak ini dan paragraf akan ada 10 pixel di sini. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang white space. Nah, white space ini karena kita membutuhkan paragraf yang panjang, untuk itu kita untuk latihan di indeks HTML saya akan menambahkan P6, kelas P6 yang isinya itu teks yang panjang ya teman-teman. Teksnya itu saya buat teks random menggunakan lorem ipsum. Teman-teman boleh buat seperti saya atau teman-teman juga boleh membuat terserah teman-teman teks, yang penting teman-teman menggunakan enter. Teman buat satu baris, kemudian enter, teman-teman tambah lagi, kemudian enter, tambah lagi, kemudian enter. Terserah teman-teman berapa baris. Tetap di dalam tag P. Jadi, untuk agar kita bisa latihan white space-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya, kita simpan dulu ya. Ini kita atur lagi. Selanjutnya, default-nya, teman-teman. Kalau tag P ini defaultnya dia tidak membaca enter ya teman-teman. Jadi saat di sini kita enter, habis mode kita enter, maka di tampilan website dia akan tetap sama. Habis mode ya disambung dia tempornya ini teman-teman. Dia seperti itu ya. Nah,
Kemudian kita belajar word space. Di sini kita ambil dulu P6, kelas P6. Di sini kita buat word space. Word space pertama yang kita pelajari yaitu normal. Jadi normal ini dia itu ya seperti nggak ada word space, dia itu ya normal gitu. Sama seperti tag P tanpa ada aturan apapun. Seperti saya jelaskan tadi, dia tidak membaca enter. Kemudian yang kedua ada no wrap. Kalau kita lihat no wrap, dia itu menghilangkan enter. Jadi dia tidak ada enter. Meskipun barisnya ini panjang, dia akan sambung ke samping seperti ini. Kemudian dia ada pre, tag pre. Nah, tag pre ini dia akan mempertahankan enternya gitu. Dia akan mempertahankan seperti apa yang kita ketik di sini. Kalau kita habis mode enter, maka dia juga akan enter. Saat kita kecilkan pun dia tidak akan menyesuaikan, teman-teman. Dia akan tetap seperti itu. Dia akan mempertahankan bagaimana dia diketik. Kemudian ada pre-wrap. Ada pre-wrap. Nah, pre-wrap ini sedikit berbeda dari pre. Dia tetap mempertahankan bagaimana dia diketik. Tapi apabila layarnya tidak cukup, ditulis ke samping, dia maka akan turun ke bawah, teman-teman. Dia akan seperti baris baru. Kalimat seperti baris baru seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Tapi saat dia layarnya cukup, dia akan mempertahankan bagaimana dia diketik. Dia tidak akan semakin panjang gitu, teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya pre-line. Kita buat pre-line. Kalau pre-line ini hampir sama seperti seperti pre-wrap, tapi dia kalau kita lihat dia yang atasnya dia dari awal dia, teman-teman, dia tidak masuk ke dalam, dia tidak membentuk baris baru seperti itu. Kemudian ada yang namanya break space. Break space. Oh sorry, break space itu pakai tanda penghubung ya. Break space. Nah, kalau break space sendiri dia itu sama seperti pre-wrap, dia sama. Oke, dia sama. Oh, ini ada S-nya, space. Break space. Nah, dia sama seperti pre-wrap. Dia identik dengan pre-wrap. Jadi dia seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Jadi itu materi tentang text spacing yang sudah kita pelajari. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.